Maka tentu sandarannya itu adalah pada dada siapa. Nah inilah, maka orang yang dadanya sudah lebar sebetulnya akan dibuka juga pemahaman dari ilmunya. Tadi innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu akan menjadi luas kalau seandainya dada kita sudah lebar. Dan inilah Allah firmankan sahabat dalam Al-Quran tadi bahwa wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuroha wa taqwaha. Bahkan pujuroha wa taqwaha pun tergantung daripada dada. Nah tadi kata apa yang ada dalam dadamu akan menjadi apa yang ada dalam pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiranmu menjadi apa yang menjadi ucapanmu. Apa yang menjadi ucapanmu maka akan menjadi perbuatanmu, dan apa yang menjadi perbuatanmu menjadi nasib pada diri kita. Nasib baik tergantung dadanya, nasib buruk tergantung apa yang ada di dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqqil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, seluruh Nusantara dan di seluruh Tenggara, Australia, Melbourne, Canberra, Sydney, dan juga sahabat Riyadh, Jeddah, ya, Mekah, ya sahabat. Terima kasih atas komen-komen dan ada sebagian yang sudah Abah jawab pertanyaannya, tapi masih banyak yang belum Abah jawab pertanyaannya. Jadi sekali lagi, yang Abah jawab pertanyaannya itu adalah yang ada jawabannya. Jadi sekali lagi selalu Abah sampaikan bahwa tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Maka yang kedua adalah buat sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel Abah Setu, ya, harus dipahami dan bijaksana memahaminya, karena yang Abah sampaikan itu adalah hakikat, ya. Maka sesungguhnya adalah lebih banyak ilmu mengenal diri dari semua, karena tanpa mengenal diri kita tidak akan bisa kenal dengan Allah, dan hanya bisa kenal dengan Allah kalau kita sudah mati, ya. Karena tadi innakum lantara robbakum hatta tamutu, kalian bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Maka disitulah para ulama-ulama tasawuf adalah, dan termasuk baginda Nabi adalah apa program yang dijalankannya adalah konsep al-mutu qabla an tamutu, adalah memfanakan diri, mematikan diri adalah dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah adalah kalimat nafi isbat. Maka afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka berjalan menuju Allah itu bukan dengan Allahu Akbar, bukan dengan Subhanallah, bukan dengan Masya Allah, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi berjalan menuju Allah itulah dengan nafi isbat. Maka kamu tidak ada, maka dia yang ada. Maka sekali lagi, berjalan menuju Allah itu adalah harus dengan Allah, oleh Allah, bersama Allah. Lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillah. Dari sahabat. Adapun proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita sadari inna lillah, kita semuanya milik Allah, wa inna dan ya ilaihi, dan semua milik Allah, ilaihi dikembalikan kepada Allah, raji'una kembali, ya sahabat.
Maka oleh karena itulah dalam perjalanan kita menuju Allah ini adalah bahwa harus disadari oleh kita bahwa tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Allah. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali dengan tadi. Dan tidak ada ibadah yang sampai pada Allah kecuali dengan ibadah Allah. Nah, barangkali masih bingung sahabat-sahabat syariat memahami. Ibadah Allah itu seperti apa? Tadi semua ya. Maka pada malam hari ini sahabat, tadi semua untuk melanjutkan kajian kita dan pertanyaan daripada sekalian Abah menjawab pertanyaan Mas Iwan tentang bagaimana cara membersihkan dada. Karena memang adalah segalanya adalah tergantung di sini, di dada. Kamu bahagia ada di dada. Kamu tidak bahagia juga ada di dada. Maka siapa yang mampu adalah melebarkan dadanya. Tadi semua ya, kata Abah juga, kenapa manusia tidak bahagia? Karena manusia itu ada terlalu sempit dadanya. Tadi semua maka kalau seandainya antara gelas ini ya sahabat dengan ini. Orang yang dadanya seluas ini dan dadanya seluas ini akan berbeda bahagianya. Semakin lebar dadanya, semakin bahagia dia. Semakin lebar dadanya, semakin sadar dia, sahabat. Maka seperti halnya dengan kata Abah, semakin kecil adalah sempitnya dada kita, maka seperti halnya ruangan yang sempit adalah dengan stetoskopi maka hitamlah dia. Tetapi pada saat kita stetoskopi itu adalah pada saat tempatnya diperbesar, misalnya menjadi ember, menjadi apa, maka disitulah kenapa manusia tidak bahagia, karena setetes persoalan pun sudah membuat kamu tidak bisa tidur. Setetes persoalan, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita belum belajar memahami tentang hukum-hukum Allah tadi semua. Sehingga begitu nggak punya uang sedikit, kita sudah gelisah. Begitu ada masalah sedikit, kita gelisah gitu semua. Padahal pada saat kita sudah mengenal diri, mengenal Allah, sebenarnya ibaratkan adalah dada yang sudah lebar, maka itulah kenapa adalah amaliannya lah Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Al-basit itu adalah sama mungkin al-wasi, luas tadi semua. Maka dadanya yang sudah lebar, ilmunya akan luas. Kebahagiaannya akan besar. Karena itulah, maka semuanya tentang lebaran. Lebaran itu adalah lebar, lebur, lebar, lebur, labur, luber. Tadi semua. Semuanya adalah bicara tentang dada, sahabat. Maka itulah Abah sering ulang-ulang kenapa Allah berfirman alam nasroh laka sodrok di sini. Nah inilah bukan hanya laka itu laknya itu adalah milik siapa kak itu di sana. Maka sodrok itu adalah sebagai objek adalah merupakan mudhof ilaih jadi semua maka tentu sandarannya itu adalah pada dada siapa. Nah inilah maka orang yang dadanya sudah lebar sebetulnya akan dibuka juga pemahaman dari ilmunya. Tadi innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu akan menjadi luas kalau seandainya dada kita sudah lebar. Dan inilah Allah firmankan sahabat dalam Al-Qur'an tadi bahwa wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Bahkan fujuroha wa taqwaha pun tergantung daripada dada. Nah tadi kata apa yang ada dalam dadamu akan menjadi apa yang ada dalam pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiranmu menjadi apa yang menjadi ucapanmu. Apa yang menjadi ucapanmu maka akan menjadi perbuatanmu. Dan apa yang menjadi perbuatanmu menjadi nasib pada diri kita. Nasib baik tergantung dadanya. Nasib buruk tergantung apa yang ada di dadanya. Maka disinilah sesungguhnya adalah konsep kun fayakunnya adalah Siti Maryam. Adalah dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Sod itulah dada. Inilah wilayah Muhammad. Seolah-olah matamu adalah hakikat Jibril. Tadi telingamu adalah Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Ijrail. Tapi semuanya adalah tunduk pada Muhammad. Adalah wilayah akhfa di dadamu. Tadi semua. Itulah kenapa orang dikir sahabat ditarik dari sirun iblisya. Dari 2 jari di bawah pusar. Itu melewati adalah akhfa. Wilayah Muhammad di dadamu itu.
Maka tadi laka ini adalah tadi alam nasroh itu adalah tadi. Kenapa menggunakan alam itu? Karena menggunakan istifham yang takriri. Karena untuk menjelaskan dada siapa dan siapa di situ fa'ilnya. Fi'ilnya adalah nasroh, Allah. Sodrok itu milik siapa. Nah, ternyata bukan hanya milik Nabi Muhammad saja. Siapapun dada yang sudah nunnya sudah hidup di sini adalah maka sesungguhnya dia akan diberikan kelebaran dadanya, ketenangan jiwanya, kebahagiaan, kesadaran. Maka disitulah kamu sudah mulai akan merasakan kebahagiaan. Tadi, jadi kaf adalah tadi demikian pula adalah matamu Ibrahim, telingamu adalah Nuh, mulutmu Musa, hidungmu Isa, tapi semuanya tergantung daripada sod Muhammad, sodr, dada. Orang yang dadanya sudah terbuka, maka di situ ada sadar. Maka sodr, sadar. Tadi semua ya, tadi semua. Kesadaran itu datang dari sini, di dada. Dari semua. Maka itulah baginda Nabi dibelah dada. Dari semua. Itulah alam nasroh laka sodrok. Dan baginda Nabi pun ada berdoa, Robbi srohli sodri. Tadi. Disinilah sebetulnya letak segalanya dari semua, di dada. Maka guru saya adalah pengarsa Abah menciptakan, menulis buku Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada dari semua. Kunci apa yang harus ditanamkan pada dadamu adalah tadi. Maka disitulah pada saat engkau sudah membersihkan rumah Allah di sini. Karena ini adalah sejatinya Baitullah. Kau bisa tawaf setiap hari. Kau bisa wukuf setiap hari. Adalah setelah engkau menjadikan dadamu sebagai rumah Allah dari semua. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Itulah. Miskat itu adalah Tuan Syabul Qadir dalam Syirul Asrar adalah al-miskat itu adalah jantungmu, dadamu dari semua. Maka itulah kenapa segala sesuatu berkaitan dengan napas masuk, napas keluar. Pada dasarnya adalah melewati nufus, dadamu, jantungmu, maka napas yang sesak, napas yang sempit, itulah yang menjadikan kebanyakan manusia adalah lelah, tidak bahagia, gelisah, takut dari semua. Hidup di alam dunia ini penuh dengan ketakutan. Mati pun dia takut dari semua sahabat. Tapi sebaliknya pada saat dadanya sudah terbuka dari semua. Maka sebaliknya. Maka dia ketenangan, kedamaian dari semua. Ya. Bahkan sekecil apapun nikmat dari Allah itu dia bisa merasakannya dari semua. Ya. Nah, inilah sahabat. Tapi sebaliknya kalau dadanya sempit. Seberapa banyak pun adalah kenikmatan yang datang pada diri kita. Bahkan kita tidak mampu melihat Allah pada segala kenikmatan itu. Nah inilah kenikmatan-kenikmatan yang kemudian masih akan hilang dari dirimu. Karena tadi masih gonjang-ganjingnya adalah tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuraha wa taqwaha. Maka Allah melanjutkan. Qad aflaha man zakaha. Sudah pasti untungnya. Orang yang membersihkan dadanya. Kolbunya. Dari semua yang ada di dada. Karena di sebalik sodrunmu ada kolbun. Nah itu. Tetapi sodrunmu harus dibelah dadanya. Tadi dibelah dadanya adalah dengan ditanamkan adalah burok tadi semua ya. Adalah merupakan burok itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kalau bukan kalimat la ilaha illallah kan hanya itulah kalimat nafi isbat ya. Hanya satu-satunya itulah miftahul jannah. Bahkan miftah bukan hanya miftahul jannah. Kuncinya dunia la ilaha illallah. Kuncinya akhirat la ilaha illallah. Bahkan untuk menyembelih binatang pun hanya dengan la ilaha illallah. Maka itulah kenapa kita tahlil. Istilah tahlil itu bersandar pada kalimat la ilaha illallah. Adalah menunjukkan adalah nafi isbat sahabat. Ya. Maka disinilah adalah bagaimana kita membersihkan dada dari semua. Ya. Membersihkan dada adalah sebagaimana Abah ceritakan di Muharram. Haram tadi semua. Adalah bagaimana kita adalah membersihkan daripada rumah Allah ini. Kata Allah, bersihkanlah rumahku. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana mentakholi sifat-sifat yang buruk yang ada pada dadamu. Jadi karena Allah tidak akan tajalli sebelum takholi. Karena takholi adalah bilha, kemudian akan tahali bilha. Di penghujungnya adalah Allah tajalli. Nah itulah tajallinya Allah pada diri kita. Maka pandangan mata batin kita kepada makhluk ini adalah sudah berbeda nanti semua. Maka di mata batin kita tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Tidak ada yang lebih akbar daripada Allah. Tidak ada yang kau rindukan selain Allah. Nah disitulah pada saat engkau sudah menjadikan dia satu-satunya.
yang terindah dari semua. Ya, maka bahkan dia muncul pun dari sifat jalalnya, kau akan merasakannya dalam bentuk yang orang disebut musibah. Engkau melihat musibah sebagai berkah. Nah inilah maka sudah mampu melihat Allah dalam. Nah inilah maka kata Abah, ada bagian yang bergerak dalam tubuh kita yang berubah, ada bagian yang tetap. Nah dialah ruh yang tetap itu. Nah itulah yang ditiupkan oleh Allah pada dada kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Nah maka itulah nafahtu hembusan. Hembusan. Hembusan itu kan lewat nafas tadi semua. Maka tadi kata Abah, ruh tidak dalam tubuh kita, ruh tidak depan kita, ruh tidak di atas kita, ruh bukan di dalam dan di luar dari kita. Nah inilah wallahu alam, hanya Allah yang tahu ruh Allah yang disebut dengan ruh Muhammad itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri, yang awal ciptakan oleh Allah itu adalah nur Allah. Dari nur Allah lah Allah menciptakan ruh Muhammad. Dari nur Muhammad Allah menciptakan ruh Muhammad, sahabat. Dari ruh Muhammad lah hiduplah semua makhluk ini. Maka kata Abah tadi semua, maka pahami tentang bagaimana Muhammad itu adalah 4 lapis pada diri kita. Supaya kita betul-betul bersolawat itu bukan hanya ucapan, tetapi adalah sudah ditajalikan pada tubuh. Pada saat kita berdiri sholat, berdirinya alif adalah, maka kemudian adalah dadanya menjadi ha, udalnya menjadi mim, kakinya menjadi dal. Dan pada saat sujud itulah kepala kita menjadi mim, ha, mim, dal. Ahad yang nyata pada Muhammad tadi semua sahabat. Dan itulah konsep daripada segala konsep. Maka kaf, ha, ya, ain, sod di sini. Maka tentang sod tadi semua. Makanya sholat tergantung daripada sod. Sidik. Nah itulah kenapa harus lamnya latih pun sampailah pada derajat takwa. Sholat yang telanjang takwa itu. Karena takwa itu adalah bukan menjalankan yang diperintah dan menjauhi dilarang. Tapi yang melakukan kita. Tapi ada setelah kita. Sholatnya orang tidak akan pernah merasakan sholat setelah sholat. Karena dia sudah sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, dan tetap sholat setelah sholat. Itulah kenapa perintah sholat dalam Al-Quran adalah akimis sholat. Itu adalah akoma yukimu ikomatan, itu bimana muta'adi. Bukan bimana lazim. Kalau bimana lazim maka diartikan adalah koma yakumu kiaman. Maka berarti sesungguhnya orang berdiri tapi tidak sholat. Orang mengucapkan bacaan tidak sholat. Maka tidak sah sholat kecuali berwudu dari semua. Nah, wudu yang syariat adalah mencuci 7 bagian daripada tubuh kita dengan 7 air mutlak dari semua. Tapi air mutlak yang sejati adalah air ruhani dari semua. Nah, disinilah kenapa harus diawali dengan dada. Di belah dada adalah untuk mengaktifkan latoif, ada latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Tadi semua ya. Tetapi dengan air ruhani pada saat kau sudah wudu, artinya pisahkan tadi yang tadinya tanganmu sekarang menjadi kudrat iradat Allah. Yang tadinya kakimu sekarang kau berdiri dengan kudrat iradat Allah. Maka haram hukumnya orang berdiri sholat adalah dengan kakinya. Haram orang hukumnya sholat adalah yang mengangkat tangan adalah tangannya. Maka disebut takbiratul ihram. Kenapa menjadi haram dan najis? Tadi karena yang ada tubuhmu itu. Maka tadi takbiratul ihram, dan kenapa dengan perkataan Allahu Akbar? Karena Allahu Akbar. Tadi setelah pindah Allah ke hu ke akbar. Karena yang mengangkat tangan adalah bukan lagi tangan tapi adalah kudrat iradah. Tadi semua ya. Berarti sekarang kau sudah bertubuhkan adalah 7 sifat ma'ani. Berarti 7 sifat ma'ani kau sekarang sudah bertubuhkan Nur Muhammad. Maka di sini a'yan kharjiyah, a'yan sabitoh sudah satu sahabat. Tadi. Maka disinilah tentang bagaimana adalah kita membersihkan dada. Maka ada zikir, tadi adalah syariat, adalah zikir syariat, ada sholat syariat, ada zikir tarikot, ada sholat tarikot, ada zikir hakikat, ada sholat hakikat, ada zikir ma'rifat dan sholat ma'rifat. Nah inilah yang harus dan semuanya tergantung daripada di dada sini. Makanya orang yang sudah bisa mensucikan dadanya, qad aflaha man zakah, dan Allah sudah menggunakan litahqiq, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan dadanya. Maka inilah sesungguhnya adalah
Nah, inilah maka sesungguhnya diajarkan kepada kita sebelum melakukan apa-apa adalah sucikan. La yamassuhu ilal mutahharun itu sucikan daripada apa namanya aib-aib jahiliyah kita. Tadi adalah sifat apa namanya syirik pada jali pada tubuh, syirik khofi adalah pada hati, dan syirik syir pada ruh, sahabat. Nah, itulah maka Allah itu menjadi akbar tadi kepada kita tadi semua, ya. Maka berarti itulah yang katakan ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Kenapa demikian? Karena kakimu Muhammad berdirinya kakinya sudah bukan kaki tapi kudrat iradat. Takbiratul ihram ada berarti sudah ihram. Karena tanpa di ihram maka itulah najis. Maka tadi tutuplah diri dohir kita adalah dengan ihram. Bagaimana menutupnya adalah tadi. Maka kita wajib telanjang untuk menutupi diri dengan ihram tadi semua. Supaya bisa mi'raj, supaya kita bisa munajat, di penghujungnya adalah tubadil tadi semua, ya. Inilah yang apa namanya, kenapa kita harus bersihkan. Karena dikhawatirkan sahabat kalian mengamalkan sesuatu dan Abah sudah banyak apa namanya menyaksikan dan juga dari teman-teman yang melakukan riadoh, kalau tubuhnya tidak apa namanya dengan menggunakan tadi kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas dengan nafi isbat tadi, kalaupun kita melakukan amaliyah, maka yang muncul itu korin jin. Maka nanti manusia akhirnya walaupun ahli hakikat, ahli hikmat tadi semuanya akhirnya dia bersandar pada jin dan itu syirik juga. Maka hati-hati dengan hal demikian. Tapi pada saat kita nafikan diri kita, maka yang ada adalah korin malaikat tadi semua, ya. Nah, itulah Abah sudah ajarkan setiap orang lahir adalah apa namanya, ada yang berhakikat emas pada hari Minggu, perak pada hari Senin, Rabu adalah berhakikat apa namanya pada tubuhnya tadi, ya. Masing-masing punya penjaga dan penjaga itu bukan kamu yang mengundang, justru kamu nafikan dia ada tadi semua, ya. Ya inilah barangkali Mas Adi dan Kang Iman, ya, yang bertanya tentang itu adalah kenapa dada ini harus dibelah. Kenapa? Yang dimaksud belah dada itu talqin sebetulnya. Tadi adalah talqin itu adalah innal ladzina yubayyi'unaka. Tapi ada perbedaan antara baiat dengan talqin. Nah, kalau talqin boleh kita bisa melakukan, tapi baiat itu ya maka sebenarnya adalah apa namanya kan diartikan baiat itu innal ladzina yubayyi'unaka itu adalah baiat. Janji setia. Cuma kalau Abah kalau bahasa baiat tidak berani karena tidak pantas orang seperti Abah ini. Siapa gitu kan berani membaiat harus janji setia dengan Abah, tidak. Tapi kalau untuk talqin boleh. Lakona yulakinu talqinan itu adalah hanya untuk menyantolkan saja. Supaya siapapun yang melakukan amaliyah yang dari Abah itu adalah tadi sudah tersambung dengan, karena pada dasarnya adalah itulah napas. Napas itulah yang selalu membuat kita satu udara, satu napas, sahabat. Jadi enaknya kita berguru itu gitu. Jadi kenapa kita harus punya guru? Karena tadi. Dan guru itu harus hidup karena orang hidup itu bernapas. Sementara napas adalah menggunakan ruh yang sama dan udara yang sama. Maka itulah kita disebut saudara. Ya inilah yang harus dipahami dari semua. Karena melakukan amaliyah zikir, melakukan amaliyah apapun ya tanpa tadi pembersihan diri sama seperti kita memelihara ayam dari semua. Nah, ayam itu sebelum ayam itu dipelihara maka kita harus mengeluarkan musang dari kandang itu. Nah, inilah tubuh kita seumpama musang. Maka kenapa diajarkan kepada kita nafi isbat itu adalah karena kalau tidak dibersihkan la yamassuhu ilal mutahharun tadi semua. Ingat bahwa membersihkan jiwa itu wajib tadi. Maka wajibnya membersihkan jiwa tadi semua adalah lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Karena tiada sholat bagi orang yang belum bersuci tadi semua. Dan inilah yang Allah katakan adalah apa namanya wala taqrabus salat wa antum sukara. Dan kata Allah jangan kau dekati salat dalam keadaan mabuk tadi semua. Dan jangan dekati salat kecuali kamu juga sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan tadi semua. Berarti tidak mabuk tadi semua. Jadi jangan sampai kamu salat sampai kamu mengerti yang kamu katakan. Apa yang kamu mengerti? Sesungguhnya tangan ini kudrat iradat Allah. Mengerti. Bukan yang dikatakan saja. Bukan arti dalam bacaan sholat. Tapi mengerti sesungguhnya sebenar-benarnya yang berdiri sholat ini adalah la maujuda ilallah. Tadi semua. Ya.
Nah, inilah sahabat sebelum melakukan amaliyah itu, maka kenapa diawali dengan dzikir la ilaha illallah, dzikir nafi isbat. Yang pertama, la ilaha illallah, nafikan bahwa kita bukan jasad. La ilaha illallah yang kedua, kita pun bukan hati, bukan perasaan. Nah, la ilaha illallah yang ketiga, sebenar-benarnya diri kita adalah ruh tadi semua. Kenapa harus dengan ruh? Karena hanya ruh yang tahu Allah. Karena hanya ruh yang berasal dari Allah. Bahkan dalam kitab Syirrul Asrar, ruh itu disebut al-mu'min. Maka tadi pada saat kita sudah sampai kepada martabat ruh al-mu'min itu, maka al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya mukmin itu ruhmu tidak akan mati dari semua. Kata Abah, hidup ini adalah hanyalah akan melakukan pengulangan pada saat engkau sudah sampai pada martabat ruh dari semua. Maka itulah, maka manusia itu adalah ada seharusnya kita kembali mensucikan jiwanya untuk kembali pada hakikat ruh. Nah, bagaimana hakikat ruh? Seperti setrum di dalam rumah. Kata Abah juga. Adapun jiwa adalah seperti halnya adalah lampunya, TV-nya, kulkas. Pada saat TV itu tidak bergambar, bukan berarti tidak ada ruh, bukan tidak ada hidup di situ. Tetapi yang bermasalah itu adalah si jiwa, si TV tadi semua. Maka ruh itu pada saat kita sudah keluar dari tubuh, dia kembali pada Allah. Yang akan mendapatkan hukuman si jiwa. Tadi kemelekatan si jiwa itu. Maka jiwa yang sudah kembali kepada standar ruh, maka dia pun sudah bebas. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah menyebutnya, jiwa yang sudah kembali pada hakikat ruh itu disebut adalah sebagai nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah tenang. Nafsu yang sudah ridho. Yang sudah mengerti tentang tagoyurnya makhluk ini. Jadi bagi si ruh, apakah lampunya dipakai gaple atau ngaji udah sama. Bagi setrum nggak peduli. Tapi yang bermasalah itu adalah si jiwa, si lampunya itu. Digunakan apa lampu itu? Gitu. Nah, jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang salah dari semua, ya sahabat. Maka disitulah sesungguhnya adalah bagaimana adalah kita membersihkan jiwa. Maka itulah di alam dohir sendiri, maka ada orang yang berpenyakit jiwa. Maka orang yang berpenyakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa dari semua, ya. Nah, disinilah sesungguhnya sesadar atau tidak sadar manusia. Sebenarnya Allah mencontohkan manusia gila yang jiwanya sakit. Sebetulnya yang dihitop bukan mereka yang gila itu. Tapi yang dihitop adalah kebanyakan manusia. Walaupun dia merasa tidak gila, pada dasarnya dia adalah gila. Gitu kan tadi semua, ya. Ini yang dimaksud. Sama aja pada saat Allah menciptakan anjing dan babi. Ternyata ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, Allah tidak menghitop tentang penciptaan anjing dan babi. Karena najisnya anjing dan babi itu adalah sebetulnya sindiran kepada kita manusia. Itulah pada saat Syekh Abu Yazid Al-Bustami berpapasan dengan anjing. Maka pada saat Syekh Abu Yazid Bustami adalah mengangkat kainnya. Maka anjing itu berkata kepada Syekh Abu Yazid Bustami, ya Syekh, sesungguhnya aku walaupun najis dengan sahabatku si babi, kata si anjing itu. Tapi aku bisa disucikan dengan 7 cucian dan 1 tanah. Tapi engkau tidak mampu melihat Allah pada diriku barusan. Itu adalah kenajisanmu itu adalah kau tidak bisa disucikan dengan 7 samudra dan 7 benua, sahabat. Jadi intinya kata mereka ulama-ulama itu, Allah menciptakan anjing dan babi untuk nyindir kita. Dan Allah juga mentakdirkan ada manusia yang jiwanya sakit. Adalah penggambaran penyindiran kepada manusia yang kelihatannya tidak berada di rumah sakit jiwa, tapi sebenarnya adalah dia sedang sakit jiwa. Maka ciri adalah orang sakit jiwa diantaranya adalah dia hatinya gelisah, takut hidup, takut mati. Itu sebetulnya sakit jiwa. Karena kalau orang yang jiwanya sehat sebetulnya tidak takut hidup. Tidak takut hidup, tidak takut mati, bagi dia ada. Karena sudah ngerti. Di sini bersama Allah, di sini senang, di sana senang, di sini bersama Allah, di sana pun bersama Allah. Jadi itulah jiwa yang sudah sehat, yang sudah mengerti. Nah, yang disebut jiwa yang sudah sehat adalah jiwa yang sudah sadar. Maka itu tadi, kenapa dibelah dada ini? Karena untuk meningkatkan kesadaran. Tadi semua. Karena tadi pada saat kesadaran kita kecil, sahabat seperti ini, maka sekecil apapun kopi akan hitamlah tempat ini. Tapi pada saat tempatnya besar gitu, maka setengah sendok kopi pun sudah tidak ada artinya apa-apa. Nah, inilah yang membuat manusia surga dan neraka dalam kehidupan.
Sementara kehidupan ini sahabat, kita berhadapan dengan makhluk yang tagoyur, yang selalu berubah. Antara kalau kamu dagang antara untung dan rugi. Kalau kamu bekerja antara naik jabatan atau turun jabatan, atau kamu bekerja atau dipecat. Disinilah si jiwa sedang dididik. Sesungguhnya kita seluas apa tadi semua. Pada saat kita dipuji atau pada saat kita dihina, seharusnya kita ini bagi jiwa yang sudah sehat sama saja adalah kita dipuji atau dihina. Tadi semua. Jadi orang yang jiwanya sudah sehat tidak akan sakit jadi tadi semua. Maka Abah sering ada, bah, Abah dijelekkan. Nah, terus kenapa tadi semua? Ya, tadi kan yang dijelekkan nama Abah. Nama Abah itu bukan Abah. Jadi Abah nggak berasa apa-apa gitu. Ini ada orang menjelekkan namamu, kau bereaksi. Nah, inilah cirinya orang yang jiwanya belum sehat, sahabat. Tadi semua. Nah, kalau orang yang jiwanya belum sehat, itulah kenapa Allah tidak berikan rezeki yang berlebih kepada dia. Karena dia dijamin tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Karena Allah sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Kamu tidak akan sanggup menanggung beban itu. Tadi semua. Karena bagaimana mungkin dengan rezeki yang kecil saja kau sudah lupa pada Allah. Bagaimana kau dengan rezeki yang besar? Itulah baginda Nabi bersabda, malam yaskuril qalila, lam yaskuril kasyira. Orang yang tidak bisa merasakan dengan tadi. Karena bagi orang yang sudah jiwanya sudah lebar, sahabat, sekecil apapun nikmat itu terasa. Tadi. Maka itulah kenapa oleh kita ini di alam dunia ini ada obat disebut patrowali. Kamu coba minum musibah, rugi. Begitu dapat untung sedikit saja kamu sudah merasakan manis tadi semua. Tadi kamu minum tadi air garam, air patrowali. Begitu kamu minum air tawar sekalipun, manis. Tapi bagi orang yang diberikan manis, teh manis, jangankan patrowali, air putih pun terasa pahit. Disinilah sesungguhnya tentang bagaimana dadamu itu berfungsi membahagiakanmu atau menyedihkanmu. Itulah sahabat, kenapa baginda Nabi adalah memberikan, Allah membuat tarbiyah lewat baginda Nabi dengan dibelah dadanya. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, itu kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Bahkan kata Abah, kunci dunia, kunci liqa dengan Allah. Kunci untuk wusul pada Allah. Karena hanya dengan nafi isbat itulah kita tadi. Bahkan kunci menyembelih binatang. Karena tidak mungkin kamu yang menyembelih binatang. Karena pada dasarnya binatang itu punya hidup. Mana mungkin kamu bisa menghilangkan hidup yang kamu tidak merasa memiliki hidup. Maka disitulah kuncinya la ilaha illallah. Maka Abah sudah ajarkan menyembelih binatang itu dengan la ilaha illallah. Sebagaimana kita pun bisa sampai kepada Allah dengan la ilaha illallah. Nafikan kamu, isbatkan pada Allah. Tadi semua sahabat. Nah itulah maka kenapa ada syariat dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itikadnya. Sesungguhnya dikatakan, tidak ada yang bergerak di tanganku kecuali kudratnya. Tiada yang bergerak di kakiku kecuali kudratnya. Tiada yang berkalam di mulutku kecuali kalamnya. Tiada yang bisa melihat di mataku kecuali basornya. Tiada yang bisa mendengar. Itu la ilaha illallah itu. Tiada yang ada bisa mendengar di telingaku kecuali samanya. Dan tiada aku wujud kecuali wujudnya. Itulah mana la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan mulut. Tadi semua. Maka itulah la ilaha illallah itu perjalanan daripada la ilaha illallah. Menuju la ilaha illallah. Menuju la ilaha illa anta. Sampailah dia menyaksikan dirinya. La ilaha illa ana. Innani anallah. Akulah Allah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa anna. Dan tiada Tuhan selain aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Wa aqimis sholat lidzikri. Maka disinilah kenapa dikatakan bahwa kenapa kita harus mengenal diri. Tadi semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena pada saat kamu tidak mengenal diri. Maka kamu tidak bisa berserah diri. Pada saat kamu tidak bisa berserah diri. Maka berarti kita belum bisa sholat. Tadi semua. Ya. Itu ya yang Mas Iman, jadi kenapa dada ini harus diurus, karena disinilah letaknya. Bahagiamu di sini, gelisahmu di sini, sengsaramu di sini. Maka nanti ini juga
yang buat engkau melatih, menarik dan kepada segala perkara adalah dengan kalimat nafi isbat, sahabat ya. Nah ini ya yang harus difahami oleh kita. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kenapa dengan kalimat ya. Silakan Bu duduk aja ya. Ya dengan kalimat nafi isbat tadi semua ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan talqin dzikir, maka amalkan dzikirnya. Tapi kemudian kamu tingkatkan dengan rasa. Bagaimana la ilaha illallah itu? Artinya la ilaha illallah itu maknanya la maujuda illallah itu. Sahabat ya. La ilaha illallah itu adalah la maksuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. Sampai terakhir la ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la la ma'buda illallah syariat. Maka tubuh ini adalah laksanakan syariat, maka syariat tubuh harus diatur dengan fikih untuk sampai kepada syah dari semua. Ya. Maka disitulah fikih itu membawa tubuh kita pada syah, tapi tidak makbul. Syah itu bukan makbul, apalagi ma'jur. Ma'jur itu dibalas dan kita semua mengharapkan pembalasan, tapi pembalasan ma'jur hanya terjadi kalau makbul. Makbul hanya terjadi kalau syah. Maka tadi ibadah, ubudiyah, abudah. Nah itu ya kenapa kita harus dibelah dada. Dan Allah sudah menyampaikan tentang kebahagiaanmu di sini. Inilah ada bintang kaukabun, duriyun, yuqadu min sajaratin mubarakah. Inilah kota yang aman, baladil amin. Watin adalah buah tin, adalah hakikat tubuh kita. Wazaitun adalah inilah. Tadi zaitun itu jantung kita. Waturisin adalah merupakan setelah kita sampai lebar tadi, lebar, lebur, labur, maka kita pun akan sampai pada turisin. Kesadarannya sampai kepada bukit Turisin tadi semua ya. Pada kesadaran Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tapi Musa pun sahabat sampai pada martabat itu setelah palamma tajalla rabbuhu lil jabal, Allah tajalli pada gunung kesadaran Musa. Maka disitulah Musa adalah fana. Maksud disitu adalah man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa mengenal dirinya yang sudah tidak ada tadi dan tidak ada, kita dinafikan dengan kalimat la ilaha illallah tadi sahabat. Maka itulah kenapa baginda Nabi ditegur oleh Allah di awal adalah ya Muhammad anna rabbaka usalli. Akulah Muhammad yang sholat. Ya Muhammad la yadkurullah illallah. Ya Muhammad tiada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Itulah al-mu'min miratul mu'min. Bagaimana Allah mengingat Allah? Adalah ruh kita yang ada pada diri kita yang ditiupkan oleh Allah. Hembusan daripada ahad itu yang menjadi Ahmad dari semua. Itulah ahad yang bisa berhubungan dengan Ahmad. Abah katakan. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habibullah, al-mahdi khalifatullah. Ya sahabat. Nah inilah tadi. Maka ruh itulah kenapa ditiupkan karena al-mu'min miratul mu'min. Al-mu'min yang pertama adalah ruh kita. Inilah al-mu'min cermin daripada al-mu'min Allah. Maka dialah. Nanti setelah al-mu'min miratul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Nah berarti salat ini adalah mi'rajnya si dua mu'min tadi. Sehingga menyatulah tadi semua sahabatnya. Tadi. Jadi inilah maka semuanya adalah di sini di dada. Manusia yang bermasalah dengan dadanya, maka dia akan bermasalah dengan kebahagiaannya. Bahkan dia akan bermasalah dengan rezekinya dari semua. Ya, karena akan bermasalah dengan keyakinannya. Karena keyakinan itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di sini akan muncul al yakin. Yakin itu Allah dari semua. Berarti kalau begitu, kalau pada saat kamu yang ada, maka keyakinan itu tidak ada. Karena al yakin itu adalah Allah dari semua. Maka disuruh hakul yakin tadi semua. Ya, ainul yakin. Bahkan di penghujungnya adalah isbatul yakin. Tapi isbatul yakin itu adalah setelah kita tadi memfanakan diri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kita tidak akan pernah kecuali adalah tadi. Waqala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Bagaimana caranya adalah fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, matikan dirimu, karamkan dirimu, fanakan dirimu.
Bagaimana cara memfanakannya? Kembalikan, sesungguhnya tubuhku ini adalah hanya untuk menunjukkan fi'il Allah pada syariatku. Itu. Nah, bagaimana cara menunjukkan fi'il Allah ini pada tubuhku? Diawali dengan penyerahan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun biaqil Allah. Supaya semuanya bimana sholat. Maka tidak boleh ada yang ada diri kita. Maka disitulah dalam sholat, dalam apapun tadi. Maka tadi kata Abah, sholat sebelum sholat. Itulah kenapa as-sholat itu, akimi sholat itu adalah orang yang sudah sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Karena itu as-sholatu daimun, sholatul wusta. Adapun sholat maktubah ini adalah hanya untuk buat kita. Tadi melatih, memperlihatkan. Sebetulnya berdirinya itu tasjid. Berdirinya adalah alif, rukunya lam awal, sujudnya lam akhir, tertulislah lafaz Allah dengan tubuh kita. Sadari itu. Siapa yang menulis? Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Insya Allah. Surat yang seperti itulah yang diharapkan oleh Allah. Itulah yang kenapa dalam at-tahiyat adalah menggunakan mukhatab. As-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Nah, assalamu alaika bukan assalamu alaihi. Bukan kepadanya, tapi kepada engkau. Tapi engkau siapa? Engkau itu ya aku. Engkau tubuh, tapi aku adalah ruhmu. Tadi semua. Tadi sebagaimana asbak ini adalah bersyahadat. Kata si asbak ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Maka si kayu menjawab si asbak kayu, assalamu alaika ayyuhan nabi. Tadi karena ini adalah utusan daripada si kayu, si asbak ini. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Maka si asbak menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillah. Dia mengajak kepada yang lainnya. Nah, barulah asyhadu alla ilaha illallah. Kata siapa? Kata si asbak kayu. Aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali kayu. Nah, itu. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada nyata kepada diriku kecuali ruhku yang batin ini. Adalah Allah. Adalah la ilaha illallah. Dan wa asyhadu anna, dan kata si kayu, aku pun bersaksi, wahai asbak kayu, sesungguhnya engkau adalah utusanku. Maka disinilah sesungguhnya adalah nyatalah syahadat itu dalam sholat. Dan itulah kenapa dalam syahadat itu adalah mukhatab adalah assalamu alaika. Bukan assalamu alaihi, kepadamu. Tapi kamu adalah aku. Aku adalah kamu. Sebagaimana asbak kayu dan kayu seperti gula dan manisnya. Pada saat gula itu sholat, dia berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Maka dijawab oleh si manis, assalamu alaika ayyuhan nabi. Semoga keselamatan kepadamu, wahai nabi. Si manis ngomong ke si gula. Gitu. Kemudian dijawab oleh si gula, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Barulah nanti si gula ngomong, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, kata si gula, bahwa tiada nyata hidupku ini, manisku ini adalah engkau. Kemudian si manis menjawab, wa asyhadu anna, dan aku pun bersaksi, sesungguhnya engkau adalah gula utusanku. Nah itulah, sesungguhnya gula itu adalah bernama Muhammad. Maka kata Abah, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu adalah Allah. Maka dalam wujud Muhammad semuanya. Maka jangan sulit sahabat melihat Muhammad. Tiap hari kau melihat Muhammad. Pada diri dan di luar dirimu. Karena Muhammad dan Allah tidak berpisah. Seperti gula dan manis. Itulah la ilaha illallah. Batinmu Muhammadur Rasulullah adalah dohirmu. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi semua ya. Nah itulah indah sahabat. Maka setiap hari kita sholat. Setiap saat. Sholat itu sadar. Tadi semua menyaksikan sebenar-benarnya yang ada. Hanya Allah pada wujud Muhammad. Tadi semua. Pada rupa Adam. Pada rahasia insan. Tadi semua. Sehingga engkau setiap hari adalah menatap wajahnya. Berseri-seri. Tadi semua. Ya. Nah itulah kenikmatan. Terima kasih. Ya. Kenikmatan sesungguhnya yang sulit dibayangkan. Tadi semua. Nah. Kalau sudah begitu berarti kun tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Wujudlah Muhammad itu pada dirimu. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Hanya nur dialah yang ada pada dirimu. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah.
Sudah kembali dah. Sebenarnya gula adalah manis, sebenarnya manis adalah gula. Al insanu siri wa nasyirahu. Wallahul batinul insan. Sebetulnya manis itu batinnya si gula. Wal insan, dan gula adalah dohirnya si manis tadi semua. Ya. Ahad itu adalah batinnya si Ahmad. Sementara Ahmad adalah dohirnya si Ahad tadi semua. Ya. Tadi semua. Ahmad adalah batinnya si Adam. Sementara Adam adalah dohirnya si Ahmad. Tadi semua. Ya Allah ya Karim. Tadi ya. Indah ya sahabat. Makanya Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Jadi kita sudah selesai tugas kita. Khalafah, pengganti Allah di muka bumi. Tinggallah kita, berarti kita sudah melaksanakan, sudah mengembalikan segala apa yang telah Allah anugerahkan pada diri kita, menjadikan negeri akhirat. Nah, ternyata akhirat itu sekarang. Tuh, yang tadinya dunia sekarang akhirat. Tuh. Berarti sebenarnya dunia itu satu dengan akhirat. Sebenarnya hidup itu satu dengan mati. Tadi semua. Mati itu ya hidup itu ya mati. Tadi semua. Dunia itu ya akhirat itu ya dunia. Surga itu ya neraka itu ya surga. Tadi narun ya nurun tadi semua. Maka satu antara narun dan nurun tadi semua ya. Maka disitulah segalanya akan berbeda kepadamu, sahabat tadi semua ya. Mas Ali tadi semua ya, ayo bahagia. Karena kita nih wajib bahagia. Bahkan Abah selalu mengajak pada semuanya, sempurnakan kebahagiaanmu. Karena sesungguhnya di sini ini adalah masing-masing punya hak. Tubuhmu punya hak. Perutmu punya hak makan. Punya hak minum. Kemaluanmu punya hak bersetubuh. Punya hak semuanya. Inilah yang harus kita rasakan. Maka sekarang istrimu sudah menjadi bidadari. Rumahmu sudah menjadi jannati, baiti jannati semua. Maka segalanya, makananmu sudah menjadi makanan surga. Sekarang berubah. Jadi ternyata, oh dunia itu akhirat. Ternyata akhirat itu juga dunia. Oh ternyata atas itu bawah, bawah itu atas. Nah, inilah sudah satu ahad kembali, sahabat. Kalau sudah begitu, maka kamu sudah tidak akan lagi menderita. Karena kamu adalah sudah memahami tentang hakikat hidup itu sendiri. Dan menyaksikan Allah pada fiilnya pada tubuhmu, menyaksikan sifat asmanya pada hatimu, menyaksikan sifatnya pada ruhmu, dan menyaksikan zatnya pada sirmu. Itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Ternyata kata si manis, kamu gula, aku adalah kamu adalah aku. Nah itulah sahabat ya. Nah, silakan. Ini adalah sebuah proses belajar. Maka itulah kata Abah, kenapa berkali-kali Abah bahas bahwa sesungguhnya hidup ini akan diulang sampai si jiwa itu siap dari semua memerankan peran Allah takhallaqu bi alaqillah dari semua ya. Selama kamu masih punya benci, punya dendam, punya dengki, punya marah, punya apa, maka tempatmu adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari semua. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau lahir, di tempat ini kau akan mati, di tempat ini pula kau akan berbangkit. Tadi semua ya. Dan kehidupanmu hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang kau tanam di kehidupan yang lama. Kenapa sih? Karena Allah sudah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Maka ayo kita torehkan kisah yang baik, buku yang indah. Maka Nabi berkata, nanti adalah orang akan diberikan kitab catatan di kanan. Nah, berarti kalau begitu yang catatan kanan itu yang sudah memandang tadi walakal hamdu ala maqadoid. Tadi semua yang sudah yang sudah ridho. Artinya bahwa dia sudah tidak tertipu lagi dengan istilah berkah dan musibah. Tidak lagi tertipu dengan istilah sempit dan lapang. Tidak tertipu lagi dengan istilah dunia dan akhirat. Ternyata dunia itu akhirat. Ternyata maka tadi kau akan melihat Tuhanmu di dunia ini pada wujud manusia, dan di akhirat pun kau akan melihat Tuhan pada wujud manusia. Dari semua sahabat, inilah yang yang harus kalian pahami, karena kitalah mazharnya, kitalah kenyataannya dari semua ya. Kau jadi ternyata kamu adalah aku adalah kamu dari semua ya. Maka disinilah Abah sering ulang-ulang syariat. Maka tadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Kenapa sih begitu?
Karena kita ada tubuh, ada hati, ada ruh, ada syir, semua. Maka yang disebutkan dengan kamu adalah bukan tubuh. Yang disebutkan kamu bukan hati. Yang disebutkan kamu adalah bukan hanya ruh. Yang disebutkan kamu adalah sebetulnya bukan hanya syir. Tapi kamu adalah gabungan. Kul huwallahu ahad. Ahad ternyata Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ternyata Khalifatullah itu adalah untuk menyaksikan fiilnya. Adapun Muhammad menyaksikan asmanya. Adapun adalah Ahmad adalah untuk menyaksikan sifatnya. Ahad itulah sejatinya dirimu adalah. Maka kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Udah selesai. Dari semua berarti sudah kembali kepada buah, sudah kembali pada tangkainya. Tadi semua ya. Itulah inna lillahi serta najul wa inna ilahi roji'un ada tarki. Kembalikan baju, tubuh, fi'il kepada asma hati. Kembalikan asma hati adalah kepada kepada sifat, kepada ruh. Kembalikan ruh adalah kepada zat. Pada saat tubuhmu bergerak sebenarnya fi'il Allah. Maka tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Nah, disitulah kamu sudah raditu billahi robba. Maka disinilah kamu sudah tidak lagi bukan masalah benar dan salah, bukan adalah bukan tentang dualisme. Bebas kamu dari dualisme. Bebas kamu dari Ya'juj wa Ma'juj. Karena pada saat kamu Ya'juj, Ma'juj, maka disitulah si jiwa yang masih tergonjang-ganjing dari semua. Ya. Maka sahabat setelah Ya'juj wa Ma'juj, karena kalau kamu berada pada Ya'juj wa Ma'juj, maka kamu akan masuk pada fase apa? Dajjal. Dari semua. Dajjal itu adalah makhluk yang memiliki mata satu. Mata satu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Pada saat kau inginkan untung datang rugi, maka engkau hanya melihat untung, maka engkau akan menderita. Kenapa? Karena engkau hanya melihat juj untung, tapi kau tidak melihat juj rugi. Padahal Abah katakan, untung itu pada saat Allah tidak menginginkan kamu milik rugi. Dan rugi itu pada saat Allah tidak menginginkan kamu milik untung. Karena dia ingin kamu milik dia, bukan milik untung dan bukan milik rugi. Bahkan bukan milik hidup dan bukan milik mati. Bukan milik surga dan bukan milik neraka. Tapi kita milik Allah. Jadi selamat. Itulah raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tadi semua. Ya. Tadi situlah. Ya sahabat. Tadi semua makanya. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Nah sekarang la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Karena kamu sudah jadi kekasihnya. Maka tentu kekasihnya akan mendengar kekasihnya. Ya Muhammad. Tadi semua. Kunnya Muhammad. Kunnya Allah. Kunnya Allah. Kunnya Muhammad. Tadi semua. Nah disinilah kamu sudah mulai merasakan surga di dunia ini. Karena setiap bersitan hatimu. Maka dikatakan nanti di surga setiap ada hatimu menginginkan, ya ada. Tuh begitu. Nanti di surga pada saat kamu mengharapkan buah, ya ada. Nanti di surga pada saat kamu mengharapkan dipan dari emas, dia ada. Nah itu. Ternyata pada saat kau jadikan dunia ini akhirat, maka surga pun sudah nampak di matamu. Bahkan surga sudah lebih dekat daripada dunia itu. Akhirat lebih nyata daripada dunia ini. Nah itulah saja barangkali yang buat teman-teman semua sehat semua ya. Ayo terus tingkatkan kesadarannya, teruskan tingkatkan kewarasannya. Tapi bagaimana tahapannya? Abah jelaskan nanti. Bagaimana dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Yahya, Isa naik kepada kesadaran Yusuf, naik kepada kesadaran Idris, naik pada kesadaran Musa, Harun naik pada kesadaran Musa, sampailah Sidroh Al-Muntaha pada kesadaran Ibrahim dari semua ya. Maka inilah indahnya. Nah, bagaimana menerima kesadaran Adam? Karena sifat Adam itu selalu dengan iblis. Dan inilah latifah kolbi Adam di sini. Maka sifat kecewa, ngeluh, itu sifat tadi iblis sebenarnya. Adam, sifat Adam tadi semua. Kenapa Adam bersama iblis? Karena itu tadi sifat ngeluh, kecewa, protes,
Maksud iblis dari kata ablasa. Ablasa itu makhluk yang kecewa. Terus kecewa dia. Untung pun begitu. Rugi. Tadi semua. Ya. Terus kecewa. Maka kata apa? Orang-orang yang belum paham di situ. Maka pada saat belum berumah tangga dia pusing. Tapi setelah dia, waduh kayaknya harus kawin. Setelah kawin pun dia tetap pusing. Setelah kawin, wah barangkali udah punya anak. Udah punya anak pun ternyata pusing. Setelah punya anak, wah barangkali nanti setelah ini tetap pusing. Karena tadi masalahnya bukan sesuatunya itu. Tadi semua. Sahabat. Ya. Nah inilah yang apa namanya. Ya pada saat kamu sudah merdeka daripada tadi. Ya'juj wa Ma'juj, bebaslah kamu, masuklah pada fase Dajjal. Dajjal itu adalah pada saat kamu hanya bermata satu. Mata satu itu hanya ngikutin hawa nafsumu. Maka tadi hikam mengajarkan kepada kita. Pada saat Allah itu adalah tidak memberi. Karena Allah melihat bahwa ada kerusakan buat si jiwa. Karena keinginanmu dalam doa, ya Allah berikan rizki, ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan dagang. Sebenarnya Allah bukan tidak ingin memberimu. Tapi dampaknya adalah Allah maha tahu bahwa pada saat engkau diberikan apa yang kau inginkan, tapi jiwamu tertinggal. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi tidak mendapatkan Allah. Maka Allah lebih cenderung memberimu dengan tidak memberimu. Memberimu dengan tidak memberimu. Itu maksudnya. Maka dalam hikam itu ada pemberian yang sebenarnya pada saat tidak diberi, itulah pemberian. Artinya kau diselamatkan. Pada saat diberi yang diberi, malah engkau celaka. Jiwamu jauh dari Allah, sahabat. Nah, ini yang harus dipahami hukum-hukum Allah. Maka di situ persoalannya berarti Mas Adi adalah persoalannya bukan tentang diberi dan memberi. Karena Allah itu selalu memberi. Tapi masalahnya siapkah kita menerima? Nah itu. Maka tadi tahapan manusia dari awal kata Abah adalah tadi. Tahapan yang selalu manusia itu adalah dalam proses belajar itu adalah mencari. Mencari untung, mencari ini, mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari. Tapi pada saat engkau sudah mengerti tentang hakikat mencari, ternyata sebenarnya engkau itu menerima. Nah, mulailah engkau sadar. Ternyata sekarang saya menerima pekerjaan, menerima ini, menerima itu, menerima. Bahkan termasuk menerima penglihatan, menerima pendengaran, menerima kalam yang ada. Tadi semua. Yang tadinya tidak sadar sebagai soal matamu, telingamu, mulutmu. Nah, itulah maka di penghujungnya adalah pada kesidroh al-muntaha, pada kesadaran Ibrahim, kau adalah senang memberi. Maka itulah Ibrahim kenapa disebut Khalilullah. Sampai datanglah malaikat adalah Harut wa Marut itu kepada Allah protes tentang kenapa ya Allah engkau berikan gelar Khalilullah kekasih Allah pada Ibrahim. Sementara Ibrahim sibuk dengan hartanya. Karena pada dasarnya sahabat Ibrahim itu kaya raya. Tadi semua ya. Karena Ibrahim itu sudah ma'rifat tinggi tadi semua. Maka semua makhluk ini tadi Ibrahim itu punya dikisahkan ribuan unta, puluhan ribu, ada gibas tadi semua ya. Disitulah kata malaikat. Kata Allah kalau kamu nggak percaya dengan Ibrahim silakan uji. Itulah kisah nanti di penghujungnya bagaimana Ibrahim adalah menyembelih Ismail. Tapi itu pun adalah hanya sanepan dari Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha ilal alimun. Nah, artinya pada saat kenapa Ibrahim itu seorang nabi yang sempurna? Kenapa Nabi Muhammad mengikuti milad Ibrahim? Lihat dalam Al-Quran. Bagaimana Nuh yang hebat punya istri yang gagal. Bagaimana Lut yang hebat punya istri yang gagal. Tapi sebaliknya ada suami yang hebat buat istri yang jelek. Ada suami yang hebat kayak Lut punya istri yang buruk. Tapi Al-Quran juga mencontohkan ada wanita yang hebat Aisyah punya suami yang butut adalah Fir'aun. Maka di Quran itu dijelaskan tentang suami yang hebat untuk istri yang tidak hebat. Istri yang hebat untuk suami yang tidak hebat. Tapi yang sempurna adalah Ibrahim. Suami yang hebat untuk istri yang hebat. Melahirkan Ismail dan Ishak. Anak-anak yang hebat. Sehingga disitulah Bani Israel dari mulai Yakub. Muncullah dari Musa, Isa, Zakaria, Yahya. Sampai kepada Muhammad. Dari semua sahabat. Inilah kenapa ajaran Muhammad itu adalah mengikuti milad Ibrahim. Dari semua ya. Dan kenapa Nabi Muhammad itu sampai pada Sidroh Al-Muntaha itu bertemu adalah dengan Ibrahim. Yaitu pahami tentang Ibrahim ini. Dari semua ya. Itulah maka dari nafsu amaro naiklah sulawamah. Lawamah mulhimah. Mulhimah mutmainah. Mutmainah pada apa namanya. Naiklah kepada apa namanya. Rodiyah kepada mardiyah. Ujungnya kembalilah kamilah. Maka dari sudah jadi insan kamil.
Maka sekarang sudah bergelar kamu insan kamil, mukamil. Tadi semua ya. Sudah kembali. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Kamu sudah berhasil tanajul dengan baik. Dan sekarang kamu sudah kembali tarki, kembali pada Allah. Dan kamu masih hidup di muka bumi. Nah, itulah orang-orang yang sudah akan mendapatkan jannatul ma'wa di muka bumi. Karena hakikatnya dia sudah kembali pada Allah. Tapi dohirnya masih ada di bumi. Itulah yang Allah katakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah sampai. Hei jiwa yang sudah sampai pada sidroh al-muntaha. Hei jiwa yang sudah damai. Hei jiwa yang sudah kenal pada diri dan pada Allah. Maka irji ila rabbiki, pulanglah. Nah, maka sahabat, banyak manusia. Jasadnya masih di bumi. Masih melakukan aktivitas dunia. Tapi dia sudah bersama Allah. Tadi semua ya. Dan kan berbeda dengan Nabi. Nabi itu turun ke bumi, maka ruhnya langsung diangkat balik oleh Allah, ruh al-qudsinya. Tapi sebagian daripada manusia biasa yang prosesnya kasbiyun, kalau mereka wahbiyun. Mereka wahbiyun adalah atas karunia Allah. Tapi kasbiyun adalah dengan proses sebab. Dari semua. Yang satu adalah dari atas, top down. Yang satu bottom up. Dari semua. Dari bawah ke atas. Dengan sebuah proses kasab, proses tadi riyadoh, tirakat. Maka perjalanan rohani itu bukan tentang teori, bukan tentang resep, tetapi tentang masak, tentang berbuat, sahabat. Tetapi berbuat yang paling banyak memberikan kecepatan adalah percepatan untuk sampai pada Allah adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka tadi ciri orang takwa sedekah, ciri orang iman sedekah, ciri orang hijrah sedekah, ciri orang iman yang sempurna sedekah. Semuanya tentang adalah berbagi, berbagi, berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana agar dia tersenyum? Kembalikan pada dia. Bagaimana kayu ini biar tersenyum? Hei asbak kayu, jangan kamu merasa punya wujud diri. Ridholah, raditu billahi robba. Jadikanlah kayu Tuhanmu. Sebenar-benarnya kamu ada karena adanya si kayu. Kamu nampak karena nampaknya si kayu. Kamu bisa bicara karena kalamnya si kayu. Kamu bisa melihat karena basornya si kayu. Kamu bahkan adalah bisa bergerak karena kudrat irodatnya si kayu. Maka panaklah asbak ini. Yang ada hanya tinggal kayu. Itulah yang membuat dia tersenyum. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Berarti si asbak kayu ini sudah Islam. Sudah aslama. Sudah mengembalikan apa yang sebenarnya. Tidak lagi mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku merasa wujud. Mengaku-ngaku merasa melihat. Mengaku-ngaku merasa memiliki apa-apa. Dia sudah. Tadi semua. Tidak ada lagi pengakuan. Tadi semua ya. Maka yang batin sudah kembali dohir. Yang dohir ditenggelamkan ke dalam. Maka ada harawis ngadohirkan Allah. Ngadohirkan kayu. Wujudak kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satu kayu. Al-batin pada asbak kayu. Tuh. Ternyata yang batin itu tidak batin tapi dohir. Nah itu sahabat. Maka kamu itu kalau melihat yang dohir itu berarti yang batin sebenarnya. Nah itu. Berarti kalau begitu. Yang dohir ini Muhammad. Berarti sebenarnya yang kau lihat itu Allah. Itu. Pada saat kau lihat Muhammad yang dohir, berarti sebenarnya yang batin Allah. Pada saat kau lihat gula, sebenarnya kau melihat manis. Itulah kenapa pada saat kau membuat teh manis, kau tahu yang kurang itu manis, kau akan teriaknya Muhammad. Hei, ambilkan gula, bukan ambilkan manis. Pada saat kamu pergi ke warung tidak berkata, saya membeli manis, tapi saya membeli gula. Padahal hatimu menyatakan yang kau butuhkan adalah manis. Kau lihat makhluk, yang kau sebenarnya kau lihat adalah yang batin itu. Itu sahabat. Makanya waqwa tugas si asbak kayu ini adalah menghilangkan wujudak kula syai'in, menghilangkan wujudnya sendiri di annahu karena satune kayu. Ad-dohirlah pada asbak kayu ini sahabat. Maka kayu yang sudah mi'raj, sudah sampai pada sidroh al-muntaha, sampai hilanglah keberadaan dirinya, fana'lah dirinya, karamlah diri man arafa nafsahu bil adam, barang siapa kenal dirinya yang adam, dan tadi. Maka hulul dan itihad tentang cara pandang. Ingat. Maka pada saat kamu anggap bahwa Allah ada pada dirimu, hulul. Itihad. Di pada saat kau pandang kamu ada pada Allah, tidak. Karena pada saat kau pandang asbak kayu ini ada pada kayu, tidak ada hulul. Tidak itihad. Jadi kalau kau pandang bahwa kayu butuh pada asbak kayu, hulul dan itihad. Itu saja, sederhana.
Pada saat kau pandang asbaknya, tapi kau menyaksikan kayu, itulah wahdatus syuhud. Tapi pada saat kau pandang adalah sebenarnya yang dohir ini yang batin, kau sudah wahdatul wujud. Jadi wahdatus syuhud, wahdatul wujud hanya tergantung mana yang kau lihat. Di situ sifat, kau lihat wahdatus syuhud. Berarti apa yang kau lihat ini adalah semuanya penyaksian yang dohir, tapi batinmu membenarkan yang batin. Jadi pada saat wahdatul wujud, sebenarnya yang dohir itu ternyata yang batin. Sebenarnya yang akhir itulah yang awal. Maka sekarang kemanapun kau hadapkan, kau melihat Allah pada wujud Muhammad. Nah itu sahabat, pada rupa Adam, pada rahasianya insan. Ya, mohon maaf atas kurangan, sehat, berkah semua, bahagia semua, dari semua. Ayo terus sadarkan, karena ini adalah fase-fase kehidupan yang membutuhkan kesadaran kepada kita semua. Kalau tidak, kita ini berada pada, tidak lagi, nggak bisa sistem adalah zaman baginda Nabi dipakai di zaman ini. Tidak bisa bahkan zaman Imam Mujtahid dipakai di zaman ini. Tidak bisa bahkan Imam Tuan Abdul Qadir 400 sampai 500 Hijriah dipakai saat ini. Karena yang dibutuhkan untuk saat ini adalah ilmu yang ada saat ini. Ini yang harus dipahami. Maka itulah banyak manusia gagal. Kenapa? Dia bagaimana menggunakan dayung yang dipakai 1000 tahun yang lalu untuk hidup di zaman ini. Kau bukan lagi berenang. Tapi sekarang kau sudah harus menggunakan jet foil. Kau tidak lagi menaik bigol, buruk. Tapi sekarang ini sudah menaik Concorde. Tadi semua. Kau tidak lagi berjalan naik kuda. Sekarang sudah naik Ferrari. Sadari itu. Kau tidak lagi menggunakan cempor. Sekarang kau sudah menggunakan adalah apa namanya, lampu apa namanya Gus yang nyala sendiri itu? Lampu TL. Tadi semua. Ya. Jadi ayo gunakan senjata disesuaikan dengan zamannya. Tadi semua. Itulah tadi. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Beda. Sehat semua, waras semua, mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.